Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salama sebagai moderator dari materi yang akan kami presentasikan. Untuk mengisi makul filsafat pendidikan matematika dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Hartono, Magister Pendidikan di kampus IKIP Pontianak dengan judul Hierarchy in Mathematics Learning Ability and Social, yang artinya hierarki dalam matematika belajar kemampuan dan masyarakat. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota saya, dengan saya sendiri Nur Salama dengan NIM 212011009. Sedangkan teman saya Sanyati Al-Islami dengan NIM 2120100045. Saya Elwita Nafa Fitria dengan NIM 212010095. Baik, selanjutnya untuk sub materi pertama akan dijelaskan oleh Sanyati Al-Islami. Kepada Sanyati, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, yang subbab pertama yaitu hierarki dalam matematika. Apakah matematika memiliki struktur hierarkis yang unik? Pertanyaan ini bisa dianalisis dalam dua bagian yang terkait dengan keberadaan dan keunikan struktur hierarkis untuk matematika. Apakah keseluruhan struktur hierarkis pengetahuan matematika ada? Kita telah melihat bahwa untuk semua teori matematika formal dengan sekumpulan aksioma tetap, maka ada struktur hierarkis pilihan aksioma, bersamaan dengan spesifikasi aturan intervensi dan latar belakang bahasa formal menentukan teori matematika hierarkis. Namun, matematika dibentuk oleh banyak teori yang berbeda. Kebanyakan memiliki formulasi aksiomatik yang berbeda. Dan jika demikian, apakah ini merupakan struktur hierarkis yang unik? Maka, dalam pengertian yang tegas, kita bisa mengetahui bahwa tidak ada hierarki unik pada matematika. Selanjutnya, implikasi pendidikan. Hubungan antara matematika dan kurikulum. Yang pertama, kurikulum matematika harus merupakan seleksi representatif dari disiplin matematika, sekalipun dipilih dan dibentuk sehingga dapat diperoleh untuk pelajar. Yang kedua, kurikulum matematika merupakan entitas independen yang tidak perlu menunjukkan disiplin matematika. Jika kurikulum matematika digunakan untuk menunjukkan disiplin matematika, maka seharusnya tidak menunjukkan matematika yang memiliki struktur hierarkis yang tetap dan unik. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sania telah menjelaskan sub materi pertama. Kita lanjutkan ke sub materi kedua, hierarki dalam belajar matematika yang akan dijelaskan oleh Elwita Nafa Fitria. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, untuk submateri yang kedua yaitu hierarki dalam belajar matematika. Pandangan bahwa belajar matematika sifatnya hierarkis. Piaget menyatakan rangkaian 4 tahap. Sensori motor, pre-operasional, operasional konkret, operasi formal yang membentuk hierarki perkembangan. Pelajar harus menguasai operasi pada satu tahap sebelum dia siap berpikir dan menjalankan level selanjutnya. Namun, aspek hierarki yang kaku dari teori Piaget telah diskritisi. Menurut Brown dan Desforges 1979.
Selanjutnya, kritik pandangan hierarkis belajar matematika. Pandangan hierarkis belajar matematika berada dalam dua asumsi. Yang pertama, selama belajar, konsep dan keterampilan diperlukan sehingga menurut beberapa pengalaman belajar sebelumnya, seorang pelajar akan kekurangan konsep dan keterampilan, dan setelah pengalaman belajar yang tepat dan berhasil, pelajar akan memiliki atau mendapat konsep dan keterampilan. Yang kedua, kemahiran konsep dan keterampilan matematika tergantung pada kepemilikan konsep dan keterampilan sebelumnya. Hubungan ketergantungan ini berada di antara konsep dan keterampilan yang memberikan struktur pada hierarki belajar. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Elwita Nafafitria untuk subbab ketiga, yaitu hierarki kemampuan matematis, akan dijelaskan oleh Sanitia Islami. Tempat saya persilakan. Subbab yang ketiga yaitu hierarkis kemampuan matematis. Intelijensi umum oleh para psikolog dianggap sebagai kekuatan mental tetap yang dibawa sejak lahir. Seperti kutipan yang disampaikan oleh Scott berikut. Intelijensi umum bisa diartikan sebagai kekuatan mental yang dibawa sejak lahir yang sedikit berubah dalam tingkatannya karena lingkungan, meskipun perwujudan dan arahnya ditentukan oleh pengalaman. Tensley dan Gulliford. Pandangan hierarkis kemampuan matematis. Ruthven 1987 menyatakan bahwa persepsi ini sudah menyebar luas dan umumnya dipandang oleh guru dan lainnya sebagai penyebab utama adanya level pencapaian yang berbeda dalam bidang matematika. Dia menggunakan istilah ability stereotyping untuk kecenderungan guru yang mempunyai persepsi stabil akan kemampuan siswanya dengan harapan akan pencapaian atau prestasi mereka, meskipun dalam menghadapi bukti yang berlawanan. Kritik terhadap pandangan hierarkis. Kemampuan matematis Ruthven 1987 memberikan kritik yang tajam atas stereotip kemampuan dan berpendapat sebaliknya, di mana konsistensi pencapaian matematika siswa kurang dari yang diperkirakan, berbeda-beda dalam topik dan waktunya. Di sisi lain, harapan guru dan stereotip menjadi pemenuhan diri dan pembedaan kurikulum dalam matematika yang bisa membuat permintaan kognitif yang tinggi dan rendah dari pencapaian siswa yang tinggi dan rendah yang memperburuk perbedaan yang ada. Kritik ini bisa didukung oleh dua pandangan teoritis, yaitu sosiologis dan psikologis. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sania, dan subbab terakhir hubungan antara matematis, kemampuan, dan hierarki akan disampaikan oleh Elwita. Terima kasih, saya persilakan. Untuk submateri yang terakhir yaitu hubungan antar matematis, kemampuan, dan hierarki. Secara khusus, ada penyesuaian yang longgar antara struktur matematika, kemampuan, dan masyarakat dalam tiap ideologi. Dua dari ideologi pelatihan industrial dan humanis lama sifatnya kuat dalam reproduksi. Ini memenuhi kepentingan untuk memproduksi struktur masyarakat hierarkis. Latihan keterampilan dasar ditunjukkan untuk menasihati pekerja yang tidak bergerak, sedangkan studi matematika yang lebih tinggi ditunjukkan untuk kelas menengah masa datang.
Dalam tiap ideologi, teori matematika yang keras diterjemahkan dalam kurikulum matematika hierarkis yang kuat. Hal ini dikaitkan dengan pandangan hierarkis atau atas kemampuan yang tetap dalam bidang matematika, juga dengan pandangan masyarakat hierarkis yang kuat, kelas, dan pekerja. Dalam dua pandangan tersebut, ada penyesuaian antara level hierarki. Pengetahuan matematika praktikal level rendah dianggap sebagai kurikulum yang tepat untuk siswa yang dianggap memiliki kemampuan dan kecerdasan matematis yang lebih rendah, yang dipersiapkan untuk level pekerja yang lebih rendah dan setara dalam hierarki masyarakat. Selanjutnya akan saya serahkan pada moderator. Baik, untuk kesimpulan dari presentasi kami hari ini adalah teori matematika merupakan teori perubahan konseptual atau konstruktivisme. Bentuk pendidikan matematika memainkan peran dan sangat penting dalam menghasilkan kembali hierarki sosial, atau bisa jadi menantang hierarki sosial. Pendidikan matematika mampu mengubah hierarki sosial. Baik, sekian dari presentasi kami untuk materi hierarki dalam matematika. Saya sebagai moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada audiens jika banyak kesalahan dan penyampaian materi. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.